predictable. Work, home, meals, sleep. Day after day everything seems the same. We move through routines, thinking the real always be more time to rest, to care, to listen to our bodies. But sometimes your body doesn't wait. It sends a signal, quiet at first, easy to ignore, until it becomes impossible to overlook. A signal that something is wrong, a moment that changes everything, not just for one person, but for everyone who loves them. This is a story about someone who almost left away, and about us fighting to keep him here. And maybe this story will remind us to listen before it's too late. Please enjoy the decisive second. Dear, my chest, it feels like someone harangue it. What's wrong? When did it start? It was mild earlier, but now it's getting worse. Going down my left arm. I need to go to the hospital. Come on. Nurse, help my father. Come on, miss. My chest, I can breathe well. Here, on scale from 0 to 10. How bad is the pain right now? Right there is possible stemming, and Nurse Jalika preparing the AKG, and Nurse Vira store oxygen 3 liters. Okay, yes. Your AKG show ST elevation. It means you're having a heart attack. Doctor, is he going to be okay? We're still within the golden period. We'll do everything quickly. Sir, I want to understand the pain better, so we can help you feel any more comfortable, okay? What does the pain feel like? Have you sure, Sir Barney? I feel like something is crossing my chest. Okay, we'll help adjust your position.
any medication allergies that you know of? No, nurse. Okay. Alright, we're going to give you medication to help your AV. You might feel a warm sensation in your arm. It's normal. This dose salt help bring the pain down. If given the medicine, sir, it take a few minutes to work. Sir, is also okay. What number will you give your pain now? Maybe 4. It's much better. Good, so hard. Just relax. You're doing great. Sir, your body was warning you today. After you recover, you'll need to take better care, okay? You can still enjoy food, but we'll choose healthier option and smoking. Let's try reducing it little by little. Regular check-up for your heart are very important. I'll help him, doctor. Thank you so much. Sometimes the body only whispers, and when we choose to ignore it, that whisper become cry. Pain is not the end, it is a warning, a reminder to care more, to listen, and to never wait too long to seek help, because every second matters, and sometimes 2 seconds are the difference between lose and a second change. Thank you for being here with us. Dan ku bisikan asal kau tahu bagaimana rasanya bahagia sepenuhnya sampai ku merasa lega. Kau merasa lega, ku sampai di sana. Perlahan telah. Macam tak betul je budak ni. I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Where's this help from? Hanya sementara kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia.
jam saja kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes how wonderful. Namun sudah bukan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. Buntuannya udah ngebuntu banget nih, kita sebut sebagai STEMI. Jadi nggak ada supply sama sekali ke otot jantung. Meninggal tuh. Bisa meninggal. Resiko kematiannya lebih tinggi. Nah, yang kedua, grade yang agak bawah itu sebagai kita sebut sebagai N-STEMI, non ST elevasi. Jadi STEMI itu kepanjangannya ST elevasi myocardial infarction. Nah, kalau N-STEMI itu non ST elevasi. Jadi ST elevasi itu gambaran EKG-nya itu loh. Ada EKG ada gambaran tuh. Ada grafik tuh namanya ST elevasi, itu menandakan serangan jantung. Nah, kalau non N-STEMI atau non ST elevasi, dia buntunya nggak semuanya, nggak full ya. Tapi tetap ada gejala jadinya. Betul. Nah, kalau yang agak bawah adalah angina pectoris itu. Nah, bukan angina duduka, bukan ya? Ya, istilah masyarakatnya angin duduk. Tapi sebenarnya itu kayak sinonim dari angina pectoris itu. Pasien nyeri dada hebat, pas kita EKG ketemu gambaran horor nih, kayak gini. Wah, ST elevasi di V1 sampai V4. Diagnosisnya STEMI anterior. Pertanyaan kritisnya, kenapa kalau otot jantungnya mati atau infark, garis listriknya malah naik, bukan turun? Nah, di bedah barang medik, kita bahas yuk tentang injury current. STEMI terjadi saat kematian otot jantungnya bersifat transmural atau tembus dari dinding dalam sampai luar. Area yang rusak ini mengalami kebocoran, sehingga muatan listriknya jadi lebih positif dibanding otot sehat yang sedang istirahat. Akibat beda muatan ini, terciptalah aliran listrik konstan yang disebut sebagai injury current atau arus cedera. Vektor listrik ini mengarah menuju ke arah yang sakit. Karena elektroda EKG kita itu merekam kedatangan listrik positif ini, maka jarum pencatatnya bergerak naik ke atas. Terjadilah ST elevasi. Jadi ST elevasi itu tanda bahaya banget. Itu artinya elektroda merekam arus cedera dari kerusakan otot yang tembus total. Beda nih sama ST depresi atau N-STEMI yang kerusakannya cuma sebagian aja atau subendokardial. Baca EKG itu bukan cuma hafalin bentuk ya, tapi paham arah vektor listriknya. Nah, mau jago baca EKG dari dasar, cek modul Basic Science Methods di link in bio ya. Ngomongin masalah STEMI nih Kak. Nah, karena kebetulan Kak Medi ini anak perawat ya, boleh dijelasin sedikit STEMI itu apa sih Kak? Oke, jadi aku mengutip dari jurnal National of Health National Institute atau NIH tahun 2023. Jadi pengertian STEMI itu sendiri kondisi di mana adanya penggumbatan di pembuluh darah arteri koroner yang disebabkan karena adanya plak gitu dengan total occlusion atau penyumbatan total. Nah, untuk kasus ini biasanya tindakannya apa ya Kak? Untuk penata laksananya sendiri ada beberapa hal yang biasa dilakukan sih gitu. Kalau secara obat-obatan itu udah pasti ya gitu. Contohnya ada morfin, aspirin dan lain-lain lah kayak gitu. Nah, untuk tindakannya sendiri biasanya dilakukan tindakan PCI atau percutaneous coronary interventions gitu. Jadi PCI ini kondisi di mana dimasukkan semacam selang atau wire dalam tubuh sampai ke arteri koroner gitu. Jadi dokter dan perawat itu melihat nih kondisi di mana sih adanya penyumbatan itu gitu. Nah, setelah dokter mengetahui adanya sumbatan, biasanya nanti akan ada pemasangan stent atau ring jantung gitu. Teman-teman, kebetulan kita juga jualan stand loh. Cek di bawah ya. Oke Kak, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Medi udah menyempatkan waktu. Iya, sama-sama. Kayaknya ada kasus menarik ini. Wow, EKG-nya apa ini? Total AV block. EKG-nya khas banget. Ini datang nggak ada 1 jam karena orang tuanya dulu pernah serangan jantung, dia nganterkan gitu. Wah, jangan-jangan aku serangan jantung satu bulan. Karena nggak ada 1 jam, kita trombolisis. Ini ada pemantauannya. Hasilnya apa? Kita lihat. 30 menit pasca trombolisis langsung cakep. Karena ada normal,
darah sisi kanannya ini. Alirannya lancar nih, tapi ada bagian ini. Kalau ada lihat ini. Ini kan menyempit nih. Ini sebelumnya tersumbat total ini. Beruntung ini diobati, nggak ada 1 jam langsung ke rumah sakit. Jadinya dia, nah kalau kayak gini ya nggak dipasang. Ini gara-gara ngerokok ini. Dari SMP, sekarang usianya 26 tahun lah. Bapaknya juga serangan jantung, komplit. Nah ini pembuluh darah yang sisi kiri, tadi yang kanan. Kalau yang kirinya sih oke, bagus, alirannya lancar. Jadi memang masalahnya ada di yang kanan tadi, sesuai, cocok sama rekam jantung. Udah aman, selamat. Kamu pasti pernah lihat kan, di film-film atau di rumah sakit, ada monitor yang nampilin garis-garis aneh yang naik turun? Kelihatannya sih cuma kayak coretan abstrak, tapi buat dokter, itu adalah pesan rahasia langsung dari jantung. Dan kadang, pesan itu adalah sebuah teriakan minta tolong. Coba deh bayangin, selembar kertas dengan garis bergelombang kayak gini bisa jadi penentu antara hidup dan mati seseorang. Kelihatan rumit kayak sandi rahasia ya? Nah, kali ini kita bakal coba pecahin sandi itu sama-sama. Yuk kita belajar cara membaca pesan yang dikirim oleh jantung. Oke, sebelum kita jadi detektif jantung, kita harus kenalan dulu sama cara kerja jantung. Anggap aja jantung kita itu bukan sekedar otot biasa, tapi sebuah mesin listrik yang super canggih. Yap, bener banget. Setiap detak yang kita rasain itu dipicu sama percikan listrik yang dibikin sama jantung itu sendiri. Jadi, di dalam dada kita ini ada semacam pembangkit listrik mini yang kerja non-stop 24 jam. Keren kan? Nah, karena jantung kita ini ngobrolnya pakai sinyal listrik, para dokter punya cara jitu buat nguping percakapan ini. Pertanyaannya, gimana caranya? Jawabannya ada di alat yang namanya elektrokardiogram. Atau biar gampang, kita sebut aja EKG. Anggap aja EKG ini kayak Google Translate buat bahasa listriknya jantung. Alat inilah yang nerjemahin sinyal-sinyal yang gak kelihatan, jadi garis-garis yang bisa kita baca dan kita pahami. Nah, disinilah ceritanya jadi super penting. Waktu seseorang mengalami serangan jantung, EKG ini jadi kunci buat ngebedain dua kondisi darurat. Namanya STEMI dan NSTEMI. Sama-sama bahaya, tapi penanganannya beda banget. Biar gampang ngebayanginnya, kita pakai analogi jalan tol deh. NSTEMI itu ibaratnya macet parah. Jalanannya nyempit, mobil masih bisa lewat, tapi pelan-pelan banget. Nah, kalau STEMI, ini bukan macet lagi, tapi jembatannya ambruk total. Aliran darah berhenti sepenuhnya. Ini bencana besar buat jantung. Dan yang paling kerennya, perbedaan antara macet parah sama jembatan ambruk ini kelihatan jelas banget di hasil EKG-nya. Jadi, petunjuk visual apa sih yang dicari dokter di antara garis-garis itu? Oke, ini dia penampakan EKG dari jantung yang sehat, normal. Setiap bukit dan lembah ini, P, Q, R, S, dan T, masing-masing punya cerita soal siklus detak jantung. Ini kondisi normalnya ya, patokan kita. Nah, dari semua lekukan ini, ada satu area kecil yang jadi incaran utama para dokter. Letaknya di antara gelombang S dan T. Area ini disebut segmen ST. Disinilah petunjuk terbesarnya tersembunyi. Dan ini dia kuncinya. Waktu terjadi sumbatan total, si jembatan ambruk tadi, segmen ST ini bakal naik ke atas. Kayak tiba-tiba muncul bukit baru yang nggak seharusnya ada. Inilah yang disebut elevasi segmen ST. Dan dari sinilah nama STEMI itu berasal. STMI. Ini adalah alarm paling darurat yang bisa dikirim sama jantung. Jadi kalau kita rangkum, bedanya jelas banget. NSTEMI itu sumbatan sebagian, hasil EKG-nya bisa macam-macam, dan statusnya mendesak. Nah, kalau STEMI, sumbatannya total. Di EKG kelihatan jelas ada bukit baru di segmen ST, dan statusnya adalah darurat ekstrim, butuh penanganan super cepat. Terus, kenapa sih ngebedain dua ini penting banget? Jawabannya cuma satu kata, waktu. Ini adalah soal berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan otot jantung. Jadi, skenarionya begini, ada dua jalur penanganan yang beda jauh. Begitu EKG menunjukkan STEMI, itu tandanya semua alarm harus bunyi. Pasien harus wajib segera dilarikan ke lab kateterisasi jantung buat ngebuka sumbatannya. Sekarang juga, beda sama NSTEMI.
Meskipun tetap gawat, masih ada sedikit waktu untuk observasi dan kasih obat-obatan dulu. Dan ada satu angka keramat nih, 90 menit. Itulah target waktu emasnya. Untuk pasien STEMI, seluruh tim medis harus berpacu dengan waktu buat membuka arteri yang tersumbat dalam waktu kurang dari 90 menit sejak pasien masuk pintu rumah sakit. Setiap detiknya sangat-sangat berharga. Jadi kalau kita balik lagi lihat garis bergelombang tadi, garis yang kelihatannya sederhana itu ternyata punya peran yang luar biasa besar ya. Garis itu beneran sebuah pesan. Sebuah pesan darurat langsung dari jantung yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa kita mengerti. Dan kemampuan untuk membaca pesan ini dengan cepat dan tepat, itu benar-benar jadi pembeda antara hidup dan mati. Jadi, lain kali kamu melihat gambar EKG, coba ingat ini, itu bukan sekedar coretan iseng. Itu adalah sebuah bahasa